Perkenalkan, nama saya Eyarli Elkel dengan NPM 12-115-2012-1033 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Interaksi Manusia dan Komputer. IMK atau HCI merupakan singkatan dari interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction, adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Faktor-faktor pendewasaan HCI didefinisikan sebagai bentuk instruksi-instruksi yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan atau struktur data yang memungkinkan suatu program untuk manipulasi informasi secara profesional, dokumen yang menggambarkan operasi, dan kegunaan program faktor software engineering merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly sehingga menciptakan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Faktor-faktor pendewasaan HCI terdiri dari yang pertama, linguistik adalah bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaksis, tematik, dan pragmatis. Bahasa dalam hal ini dapat memudahkan user untuk memahami komputer yang digunakan. Yang kedua, multimedia atau graphic design merupakan pengguna komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Konsep-konsep dasar dari tampilan komputer. 3. Bisnis. Perkembangan HCI sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Perusahaan hardware berusaha membuat produk yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya hardware, monitor PC, laptop, dan lainnya. Hal ini juga memacu perkembangan perangkat lunak yang lain yang juga semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin. Yang keempat, technical writing. Seorang technical writer bertugas untuk menjelaskan hubungan teknis dan non-teknis pengguna teknologi kepada audiens. Misalnya membantu user atau konsumen, bagaimana menggunakan komputer atau programmer, bagaimana cara menggunakan software library. Yang kelima, sosiologi. Dalam dunia internet munculnya situs-situs social networking yang mendukung interaksi antara manusia melalui komputer. Faktor-faktor pendewasaan HCI yang berikut adalah ergonomi, mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat suatu dari penggunaan warna, misalnya warna merah untuk tanda peringatan. Masalah kesehatan, misalnya posisi badan saat menggunakan komputer, jarak pandang mata terhadap monitor. Lingkungan, misalnya pengaturan tempat duduk yang dapat disesuaikan dengan semua user dan lain-lain. Yang ketujuh, kognitif psikologi. Merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Cognitive science merupakan ilmu tentang kecerdasan natural. Metode penelitiannya melibatkan model komputasi. Faktor ini juga melibatkan artificial intelligence. Yang kesembilan, social psikologi. Faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Dalam perancangan program haruslah yang user-friendly agar pengguna dapat menggunakan dengan mudah. 10 yaitu antropologi. Faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor antropologi dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang tata cara kerja, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang mereka gunakan dalam hal ini komputer. Faktor-faktor pendewasaan HCI yang berikut yakni artificial intelligence. Kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menggabungkan cara berpikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Organization Psychology
Faktor ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan atau job analisis, motivasi di tempat kerja, latihan, komitmen, dan kepuasan kerja, dan lainnya. Yang ke-13, matematik. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang. Matematika juga digunakan dalam teori pembuatan game dan kriptografi. Yang ke-14, computer science dan software engineering. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly, sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Prinsip utama perancangan human-computer interaction. Prinsip utama perancangan terdiri dari yang pertama, user compatibility. Artinya, kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi beda kebutuhan. Misalnya, jika aplikasi untuk anak, maka jangan gunakan tampilan dewasa. Yang berikut, product compatibility. Aplikasi yang bertopengkan antar muka harus sesuai dengan sistemnya. Aplikasi mengharapkan adanya aplikasi yang dapat menjaga produk yang dihasilkan. Yang berikut, task compatibility, artinya fungsional dari tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya, misalnya untuk tampilan report. Workflow compatibility, dalam sebuah aplikasi software engineer harus memikirkan berbagai panutan atau runutan yang ada pada sebuah sistem. Berikut konsistensi. Desain harus konsisten. Contohnya, jika ada yang menggunakan istilah save, artinya simpan, maka terus gunakan istilah tersebut. Familiarity. Faktor kebiasaan, mudah mengenali leon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah penyimpanan. Prinsip utama perancangan yang berikut yakni simplicity. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas, karena user akan merasa jengah jika terlalu ribet dalam melakukan sesuatu. Yang berikut, direct manipulation. Mengubah tampilan warna sesuai keinginan pada Windows bisa dirubah di desktop property, misalnya Ctrl+B untuk mempertebal huruf. Yang berikut, control. Kesalahan dalam mengetik adalah hal yang biasa, namun sangat fatal. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi hal tersebut, misalnya legal command sebagai portal jika terjadi kesalahan. Yang berikut, what you see is what you get. Buatlah tampilan mirip seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai tujuan. Contoh, ketika diketik huruf A, maka yang tampil pada layar tetap A, dan saat di print juga A. Prinsip utama perancangan yang lainnya yakni flexibility. Tool atau alat yang dapat dipergunakan user dan jangan hanya berpaku pada keyboard atau mouse saja. Responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada respon, misalnya tampilan plus weight 86%. Yang berikut, invisible technology. Sebuah aplikasi harus memiliki kelebihan yang tersembunyi, misalnya sebuah aplikasi mempunyai voice recognition sebagai media inputan yang dilengkapi dengan language translator. Yang berikut, robustness. Bahasa yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat dengan user. Contoh yang kurang baik, U-files, dan lain-lain. Prinsip utama perancangan yang berikut yaitu protection. Berfungsi untuk melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Dan yang terakhir, ease of learning and of use. Aplikasi harus mudah dipelajari oleh seorang pengguna atau user karena memberi dampak positif pada user untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.